Oke, kita ke bagian terakhir dari turunan ya, yaitu aplikasinya ya. Ini banyak sekali aplikasinya turunan, apalagi di mungkin fisika ya. Fisika di biologi juga ada sebenarnya, di kimia juga ada. Cuman lebih kelihatan di fisika sih ya. Jadi fisika di secara umum turunan itu bisa kita lihat sebagai perubahan ya, kecepatan sesaat. Kalau teman-teman belajar di fisika ya, ada kinematika, ada kecepatan sesaat. Jadi kecepatan di saat itu saja atau perubahan yang terjadi di saat itu saja. Nah, ini juga ada bisa terapkan ya di kayak luas seperti ini, hubungan luas sama diameter. Jadi apa yang terjadi? Bagaimana perubahan luas terhadap diameter? Ya, ternyata perubahan luas terhadap diameter itu adalah pi per 2d. Pi per 2d itu tergantung diameternya ya. Kalau diameternya kita rubah, maka luasnya akan berubah sekian derajat, sekian meter persegi. Nah, ini yang fisika ya. Jadi ada jarak, perpindahan, kecepatan, ya, displacement, velocity sampai speed. Ya, ini beda ya, velocity sama speed. Velocity itu besaran, skalar, ini yang vektor ya. Terus ada akselerasi juga. Ya, dari sini kita tahu ya, kecepatan itu ya, kecepatan saat itu adalah turunan pertama dari kedudukan ya, ds per detik, posisi ya, terhadap waktu. Perubahan jarak dibagi terhadap waktu, perubahan jarak terhadap waktu. Nah, itu kita bisa lihat beberapa contohnya. Jadi kalau ini ada jarak, ini waktu, nah jaraknya bisa semakin, dengan melihat seperti ini artinya maka kecepatannya semakin meningkat ya, kecepatannya naik. Nah, ds per detiknya positif. Nah, kalau seperti ini, ds per detiknya negatif ya, turun dia. Terus ada speed ya, speed itu nilainya saja. Nilainya saja tanpa tahu dia arah naik atau turun. Nah, dari sini kita bisa sebenarnya harus bisa menerjemahkan ya. Ini ada grafik V terhadap T waktu. Nah, kecepatannya ya, dia bisa positif, bisa negatif. Nah, ini kecepatannya positif, dia naik, berarti dia menambah ya, kecepatannya naik ya. Kecepatannya bertambah, pertama kecepatannya 0, kemudian dia kecepatannya jadi mentok di sini ya, saya nggak tahu berapa. Kemudian dia konstan. Dia tetap ya. Jadi kalau di kenyataan, ya ini realnya kan kita nggak mungkin kecepatan itu kan konstan terus gitu ya, atau naik terus atau turun terus. Pasti ada naik turun naik turun. Ini ada naik turun, ini naik, kemudian ini konstan dia tidak berubah. Nanti tiba-tiba dia turun dan turun lagi ya, dia ngerem, dia mengurangi kecepatannya supaya tadi yang dia punya kecepatan menjadi nol. Kemudian setelah itu dia meningkat lagi ya. Sini dia diem ya, 5 sampai 6 ini dia diem. Kenapa diem? Karena tidak ada pergerakan. V-nya 0 ya. Ini V loh ya, di sini ini V. Maka kalau V-nya 0, artinya dia diem tidak ke mana-mana. Kalau V-nya positif, artinya terjadi pergerakan maju. Kalau V-nya negatif, itu ada pergerakan mundur atau mengerim ya. Pergerakan mundur ya, di pergerakan mundur. Pergerakan mundur. Ini pergerakan maju, pergerakan mundur, dan dia diem, nggak ngapa-ngapain selama 1 detik, kemudian dia maju. Nah, teman harus bisa ya menerjemahkan dari grafik seperti ini. Nah, tadi kecepatan ya. Nah, kalau kecepatan dihitung perubahannya terhadap waktu, itu sendiri dia sama dengan namanya percepatan ya. Percepatan adalah kecepatannya kecepatan. Perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan tiap waktu itu percepatan. Ya, terus ada itu nggak perlu kita bahas. Jadi kita bisa cari ini ya, suatu benda berjatuh bebas ya, jatuh bebas berarti kecepatan awalnya jelas 0. Kemudian kita diminta menghitung seberapa jauh dia terjatuh pada detik kedua ya. Nanti kita punya rumus ini ya. Nah, dari mana rumus ini? Ya. Ini meter per second. Dari mana rumus ini? Teman-teman harus ingat ya. Kita punya rumus S perpindahan itu sama dengan V0
T plus setengah AT kuadrat. Ini V0-nya 0 ya. Karena kan jatuh bebas, kecepatan 0-nya 0. Otomatis ini 0. Berarti tinggal setengah. Percepatan gravitasi kan 9,8. Ya. Percepatan gravitasi. Nah, setengah dari 9,8 adalah 4,9 ya, T kuadrat. Jadinya itu ya, rumusnya muncul dari situ. Kemudian kalau ditanya velocity, speed, acceleration ketika T sama dengan 2. Nah, velocity-nya jadi kita punya kecepatannya 4,9 T kuadrat, berarti kecepatan kita turunkan satu kali, ketemu 9,8 T. Ya, pada waktu T kita punya nilainya di 2 yaitu 19,6. Ya, kecepatan sama anunya sama ya, satunya cuma ke bawah sih arahnya. Kemudian percepatannya kita turunkan lagi V terhadap T. Ya, yang tadinya 9,8 T kalau diturunkan jadinya 9,8 percepatan ya. Ya jelas ya, kalau kita turunkan pasti ketemu lagi nilainya percepatan gravitasinya. Untuk. Nah, ini ada lagi contoh soalnya ya, ini ada persamaannya sudah kita ketahui. Dia ingin mencari seberapa tinggi ya paling atas. Nah, ini kan kalau kalian bayangkan ya, kecepatan kan dari sini paling tinggi ya. Dus gitu ke atas, semakin ke atas, bola itu akan melambat ya, melambat sampai paling puncak sendiri. Kecepatan untuk ke atasnya itu jadi 0. Ya. Setelah 0 dia akan kecepatannya beralih ke bawah. Ya. Jadi atas kemudian sampai atas kecepatannya 0 ya. Kecepatan 0 itu adalah turunan pertama sama dengan 0 ya. Turunan dari posisi itu kan kecepatan ya. Sama seperti kita kemarin bahas gradien ya. Titik puncak itu terjadi ketika gradiennya sama dengan 0. Ketika di sini juga sama. Kedudukan puncak dari benda ini terjadi ketika kecepatannya itu adalah 0. Kecepatannya 0 berarti ds per dt-nya sama dengan 0. Ya, ds per dt itu adalah V, dia sama dengan 0. Nah, kita temukan nilai T-nya sama dengan 5. Berarti dia mencapai titik puncak ketika detik ke 5. Oke, ketemu seperti ini. Nah, selesai. Ya, ini ya, T-nya S max berarti ketinggian paling tinggi ketika tadi masukkan ke S ya, jangan dimasukkan ke P karena ketinggian paling tingginya adalah di S ketika T-nya 5. S5 dimasukkan bla 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 bla, ketemu 400 kaki ya. Ini kaki ya hitungannya. Nah, di sini mencari kecepatan ketika di ketinggian 256 ya. Nah, ketinggian 256. 256 itu kita butuh waktu ya sebenarnya. Jadi ST sama dengan ini di 256. Kapan dia menyentuh 256 ketinggian? Ketika dihitung ternyata ketemu di detik kedua dan di detik ke-8. Nah, detik kedua dan detik ke-8 ya. Detik kedua sekitar sini, detik ke-8 di sini. 256 ya, sini sih. Ya, 256 sekitar di sini. Nah, yang di sini kecepatannya ke atas, yang ini kecepatannya ke bawah. Ya. Jadi satunya plus, di detik kedua dia plus, di detik ke-8 dia minus ya, karena ke bawah. Oke, ini untuk di aplikasi di ekonomi, saya skip aja. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kita akan lanjut aplikasinya lagi ya, tentang turunan. Ya, sama lagi perubahan seperti di sini. Gimana perubahan volume gitu ya. Nah, bisa semua itu bisa diturunkan ya, semua rumus-rumus yang kalian punya. Nah, ini ada contoh yang seru sebenarnya. Jadi ini lihat ya, ada sebuah bejana ya, kerucut diisi air ya, posisi seperti itu. Jadi air itu diisikan ke bejana itu dengan ke volume 9 kaki kubik per menit. Ya, dia pada titik-titik kan berubah kan dari titik tertentu ini. Nah, pertanyaannya
seberapa cepat air ketinggiannya naik ketika terhadap waktu ketika dia ada di ketika kedalamannya 6. Ini Y-nya 6 ini. Ya, kita harus pecah masing-masing ya dari yang diketahui ini sendiri. Ini sebenarnya menarik ya. Nah, ini 9 feet per ini kan volume ya. Berarti ini tuh bisa kita buat sebagai dV per dt. Ya. Oh ya, ini sudah ada ini. Ya. Jadi dia mengisi tiap waktu ya, mengisi volume tiap waktu, mengisi volume tiap waktu. Itu dV per dt. Kemudian Y-nya ini. Nah, kita masukkan ke rumusnya si lingkaran volume dari kerucut ya. Kita punya sepertiga P pi X kuadrat Y. Nah, kita ingin menurunkan terhadap waktu ya. Tapi di sini ada dua variabel ya, ada X kuadrat, ada X, ada Y. Karena nanti kita akan melibatkan variabel dalam Y, maka X kuadratnya kita harus rubah ke dalam Y. Ya. Nah, di sini ukurannya kan sudah ada ya, ini 5, ini 10. Berarti kita punya perbandingan X banding Y itu 5 banding 10. Ya, X banding Y itu 5 banding 10. Berarti X itu sama dengan Y per 2. Ini kita substitusikan ke sini. Jadi kalau mau menghitung ini dulu ya, kecepatannya seperti apa, usahakan variabelnya itu jadi satu. Bisa jadikan X, bisa jadikan Y. Tapi karena ini pertanyaannya adalah Y ya, kapan ketika kedalamannya 6 ya, 6 itu berarti berhubungan dengan Y. Kalau ditanyakan ketika jari-jarinya sekian, berarti semuanya kita rubah ke dalam X. Ya. Tapi karena ini kedalaman, kita rubah ke dalam Y. Oke, X-nya berubah jadi Y, ketemu ini ya. Nah, berarti ini kita terapkan d per dt di sini ya. Nah, jadinya dv per dt sama dengan, nah ini konstanta. Jadi ini semua adalah konstanta, tinggal turunan dari Y pangkat 3. Turunan dari Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat ya, dy per dt. Nah, ingat-ingat ya, harus masih ada dy per dt-nya. Kenapa? Karena di sini tidak kita gunakan aturan rantai ya. Ingat ya. Jadi gimana cara menurunkan ini? Gimana kita menurunkan dy pangkat 3 per dt? Ya kita ginikan saja, dy pangkat 3 ini dt ya. Terus kita sisipkan dy, kita sisipkan dy. Nah, yang ini bisa kita turunkan kan? Jadinya apa? 3y kuadrat. Nah, dy per dt karena kita nggak tahu apa-apa, biarkan saja dy per dt ya. Bener kan ya? Jadi seperti ini kan? Nah, oke, kemudian difinalisasi ketemu bentuk yang ini. Ya. Oke, jadi kita punya dv per dt sama dengan 9 ya tadi ya, dari yang diketahui tadi. Nanti kita masukkan 9 sama dengan pi per 4 ya, dy per dt. Nah, ini adalah perubahan ketinggian tiap waktu. Ini yang kita cari. Ya. Kita kan disuruh mencari perubahan kenaikan ketinggian pada kedalaman 6. Perubahan kenaikan ketinggian berarti kan dy, y kan ketinggian ya, dy per dt itu yang kita cari ya, dy per dt di ketinggian 6, berarti y-nya kita ganti 6. Kemudian volumenya kita punya 9. Nah, dihitung-hitung nilainya mendekati 0,32. Selesai. Oke, ini ya metode-metode yang penting ya. Pertama, gambarlah ilustrasinya untuk memudahkan ya, supaya bisa menemukan mana yang variabel, mana yang konstan. Kemudian tulis semua informasi ya, cari hubungannya, tulis rumus-rumus yang berhubungan, turunkan terhadap T ya, karena sebagian besar terhadap T, nanti tergantung soalnya. Kemudian dicek lagi ya, benar atau tidak. Ini ada contoh soal yang lain ya, kenaikan sudut. Oke, kita langsung coba
ke contoh soal aja dah. Mana ya? Ini hubungannya sama implisit ya, yang kemarin tadi sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, yang soal kemarin ada soal yang masa di bagian terakhir. Oke. Nah, ini ya. Kita bahas soal nomor 113. Menarik ini. Jadi di sini ada suatu, kalau tadi kan diisi, kalau sekarang keluar ya. Sekarang keluar. Tapi kurang lebih sama ya metodenya. Di situ ada informasi pertama. Informasi pertama. Kemudian ada perbandingan apanya? Ketinggian dan jaraknya ya. Ketinggian jari-jarinya. Kemudian ada nilai yang dicari. Nah, sekarang pertama kita akan cari A ya, relasi antara variabel H dan R. Yang A ini gampang sekali ya. Gimana cara mencari hubungan antara H dengan R. Nomor 113. Kita ingin mencari hubungan dari H dan R. Ya. Apa yang menyatukan H dan R dalam satu rumus? Ya. Jelas ini perbandingan ya. Jadi kalau kita punya, kalau teman-teman perhatikan, ya kalau saya potong melintang si itunya ya, ini hanya di sini, ini R ya. Sedangkan ini adalah 10, terus ini 4. Nah, berarti kita punya perbandingan sama dengan 4/10 atau R sama dengan 2/5 H. Oke, yang A udah terjawab. Ya, gampang. Oke, sekarang yang B. Yang B, kita akan coba telusuri si ini ya, kita punya volume ya, feet kubik. Jadi airnya itu keluar dari sini dengan kecepatan 5 feet per menit. Berarti itu jelas adalah dV per dt ya. Perubahan volume tiap detik ya. dV per dt-nya adalah 5. Ini kalau mau kita bisa buat negatif 5 ya. Artinya apa? Artinya dia keluar ya. Kalau tadi kan dia bertambah mengisi. Kalau ini dia berkurang 5 ya. Kemudian ditanya pada ketinggian 6 ya. Ketinggian 6 kaki ya. Oke. Kita ditanya berapa cepat dia nurun pada ketinggian 6 kaki. Oke. Jadi kita masukkan ya rumus V sama dengan 1/3 V R kuadrat H. Nah, ini ya, kembali lagi karena yang ditanyakan adalah ketika ini, maka dH per dt-nya berapa? Ya. Karena yang ditanya adalah H, hanya yang dicari, maka R-nya harus kita rubah ke dalam H. Nah, kita sudah punya rumus ini, maka kita bisa masukkan.
2/5H kuadrat H. V sama dengan, angka negatif banget, 4/75 pi H pangkat 3. Oke, sekarang kita turunkan ya, kedua ruas kita d per dt kan. Ini jadi dv per dt sama dengan ini semua adalah konstanta, jadi kita bisa skip, tinggal d per dt dari H pangkat 3. Ini sendiri kalian kalau lama-lama saya langsung skip ya, nggak perlu pakai apa namanya tataran rantainya. Ini langsung jadi 3H kuadrat dH per dt, dV per dt. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ya, kita punya dV per dt negatif 5 hanya 6. 5 sama dengan 4/75 pi kali 3 kali 6 kali 6 kuadrat ya. Oke. 25. Ya, berarti negatif 125 per 144 pi. Nah, sekitar itulah ya, mau dihitung berapa sekitar itu. Jadi dia terjadi penurunan tinggi sekitar itu. Oke, gampang ya. Ya, semoga bisa lah ya. Jadi itu beberapa materi tentang turunan ya. Silakan semua video ini diperhatikan semua penjelasan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau pertanyaannya ditulis ya, kemudian difoto dan diupload. Oke, gitu saja untuk materi turunan ini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Nanti akan ada sesi untuk diskusi ya, mungkin hari Jumat atau hari itu bebas, bukan tidak wajib ya. Ini hanya untuk mengganti pertemuan yang kemarin kita nggak sempat isi. Gitu. Harusnya sih hari ini kita masuk ke integral sih ya. Tapi sementara sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga lancar semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.